Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran dan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Kepada yang saya hormati ibu-ibu sekalian, ibu-ibu Aisyah yang sangat luar biasa. Karena saya katakan luar biasa karena siang-siang bisa meluangkan waktunya untuk thalabul ilmi, ya kan? Siang-siang cuacanya sangat panas sekali, ya, panasnya sampai pol-polan, jemur baju 5 menit kering. Nah, kita alhamdulillah hari ini siang ini bisa berkumpul di sini untuk thalabul ilmi. Insya Allah akan menjadi keberkahan dan akan menjadi wasilah kita untuk menuju ke surga. Amin. Karena ketika kita berada dalam suatu majelis menuntut ilmu, maka para malaikat akan berkumpul dan mendoakan kita. Insya Allah di sini kita semua didoakan oleh para malaikat. Jadi ibu-ibu Aisyah ini sangat luar biasa, tidak henti-hentinya thalabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu meskipun usianya sudah, mohon maaf, tidak remaja lagi. Atau masih ada remaja? Sudah tidak muda lagi, tapi masih besar, tinggi semangatnya untuk menuntut ilmu. Dan hari ini saya tadi sudah dikenalkan, nama saya Mu'arraf Fasailullah. Saya lulusan dari Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, dan sekarang alhamdulillah saya berada di Pondok Pesantren Muhammadiyah. Jadi saya mengaku di Pondok Muhammadiyah Kudus di Lemah Gunung. Selain itu, dan alhamdulillah untuk mulai periode ini saya sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kudus. Jadi kalau sebelumnya di PDM itu tidak ada perempuan, yang periode ini ada perempuan, dan saya masuk ke dalam MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid. Di sini saya diamanahi untuk menyampaikan himpunan tulisan tarjih dan PDT. Insya Allah sudah ini ya, sudah tahu namanya. Okay. Jadi HPT ini sudah dirancang dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini berisi segala macam, mulai dari uluhiyah, dari ketuhanan sampai muamalah, sampai muamalah duniawi, semuanya sudah ada di dalam HPT. Dan hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin saya diamanahi oleh Ustazah Naidi untuk melanjutkan HPT tentang apa ya? Keimanan kepada Allah. Iman kepada Allah. Kita lanjutkan tentang yang ketujuh. Ya. Ya, jadi iman kepada Allah di dalam HPT ini sudah dirangkum ada 15 subbab, dan setiap bab itu mengandung makna-makna yang penting. Kemarin sudah yang terakhir sampai yang ke-6. Yang ke-6 apa kemarin? Wal awwalu bila hidayatin wal akhiru bila nihayatin. Jadi Allah itu adalah yang pertama tanpa adanya permulaan, dan yang terakhir tanpa adanya penghabisan. Allah itu selalu yang pertama, dan Allah akan menjadi yang terakhir. Ketika semua manusia seluruh bumi ini hancur alias kiamat, ketika terjadi hari kiamat, Allah tidak akan musnah.
Mungkin kalau ada yang membawa kitabnya, kitab PPT halaman 14 di bagian atas. Oke. Wala yushbihuhu syai'un minal kainati. Wala yushbihuhu, tidak menyerupainya, syai'un, sesuatu pun, minal kainati, dari bentuk-bentuk. Jadi Allah itu bentuknya tidak serupa dengan makhluk manapun di muka bumi ini maupun makhluk yang ada di surga. Jadi di muka bumi ini, di surga dan neraka, semuanya tidak ada yang menyamai bentuknya Allah. Dan kita tidak akan pernah tahu bentuk Allah itu seperti apa. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui bentuknya Allah. Yang diketahui manusia apa? Allah itu maha kuasa. Allah itu maha segala-galanya. Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah. Kita tidak bisa berpikir Allah itu kepalanya bagaimana ya, besarnya seberapa ya, tangannya itu besarnya seberapa ya. Tidak bisa. Oh, sepertinya Allah itu seperti raksasa yang besar sekali. Karena ada ayat orang kafir mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Tidak, tangan Allah itu tidak terbelenggu. Dari yadahu mabsuutani, tetapi tangan Allah itu terbentang luas. Ayat ini tangan Allah terbentang luas ini hanya ungkapan. Kita tidak bisa istilahkan, oh berarti tangan Allah itu besar. Di sini kalau kita tangan Allah misalnya gini, kita ada di sini, tidak bisa seperti itu. Itu hanya perumpamaan yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Bahkan Nabi itu tidak pernah melihat Allah. Mulai dari Nabi Adam pernah melihat, nah kecuali Nabi Adam itu pun masih banyak perselisihan apakah Nabi Adam itu benar-benar melihat Allah, wujudnya Allah, atau hanya melihat kuasanya Allah. Sampai terakhir Nabi Muhammad itu tidak pernah melihat Allah. Pernah ada seorang nabi yang penasaran dengan wujudnya Allah. Jadi dia setelah melewati berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, kemudian mendapatkan izat yang luar biasa, dia penasaran ingin melihat Allah. Kira-kira Nabi siapa? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa setelah berhasil mengalahkan Fir'aun, Nabi Musa ketika menyelamatkan umatnya yaitu Bani Israel dari kejaran Fir'aun, melewati lautan, kemudian Bani Israel itu berhasil selamat dan Raja Fir'aun tenggelam di dalam lautan. Nabi Musa melanjutkan kehidupannya dengan para pengikutnya tadi, yaitu Bani Israel. Jadi Bani Israel itu yang sekarang baru panas-panasnya, ya kan? Israel. Kaum Israel sekarang itu yang keturunannya Bani Israel yang dulu diselamatkan oleh Nabi Musa. Jadi wataknya Bani Israel dari dulu sampai sekarang itu sama, tidak pernah merasa puas, selalu ingin menguasai apa yang tidak dimiliki. Jadi ketika mereka sudah lolos dari kejaran Fir'aun, mereka melanjutkan kehidupannya. Nah, Nabi Musa ini diperintahkan Allah untuk
bukit. Ada yang menafsirkan bukit ini adalah Gunung Sinai. Ya. Di sana Nabi Musa diperintahkan untuk menuju ke Gunung Sinai untuk bermunajat menyendiri kepada Allah dalam rangka apa? Menerima mukjizat yang berikutnya, yaitu kitab Al-Quran. Jadi menyendiri selama 40 hari. Di Gunung Sinai itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Kalau istilah sekarang, kalau di pondok itu ada istilahnya daurah. Ya, daurah jadi menyendiri, meninggalkan semua pekerjaan yang lainnya hanya untuk daurah takbir, hanya untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau di pondok cuma 2 minggu, tidak sampai 40 hari. Jadi Nabi Musa seperti itu, meninggalkan semua yang ada, termasuk meninggalkan kaumnya, dan kaumnya diserahkan kepada saudaranya, yaitu Nabi. Di Bukit Sinai ini Nabi Musa kemudian mengatakan kepada Allah. Ini tertera dalam surah Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina, dan ketika Nabi Musa mendatangi miqat kami. Miqat itu tempat beribadah, yaitu Gunung Sinai. Wa kallamahu rabbuhu, kemudian Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa mengatakan, ya Tuhanku, tunjukkanlah wujudmu kepadaku sehingga aku bisa melihat engkau. Jadi selama bermunajat itu Nabi Musa ternyata penasaran juga. Tuhanku, ya Allah, aku itu saking cintanya kepada kamu, aku ingin melihat kamu. Arini anzur ilaik, tunjukkanlah wujudmu kepadaku sehingga aku bisa melihat. Allah menjawab, lan taroni, kamu tidak akan bisa melihat aku. Jadi Nabi Musa, seorang nabi yang paling dekat dengan Tuhannya saja tidak bisa melihat Allah. Walakin undur ilal jabali, akan tetapi coba kamu lihat ke gunung itu, ya. Ta'in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung itu masih berdiri tegak di tempatnya, tidak ada perubahan apapun, maka kamu bisa melihat aku. Jadi ketika Nabi Musa meminta diperlihatkan bentuknya Allah, Allah memerintahkan untuk melihat gunung. Kalau gunung itu masih tegak, maka kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. Nah, kemudian ketika Tuhannya, ketika Allah itu mulai menunjukkan, menampakkan kekuasaannya kepada gunung, dan gunung itu tiba-tiba dua, pecah, hancur. Dan ini ada fasih yang mengatakan Allah ini tidak benar-benar menampakkan dirinya, tetapi hanya menampakkan kekuasaannya. Wa kharra Musa sha'iqan, kemudian Musa langsung jatuh dan pingsan. Ketika Nabi Musa melihat gunung-gunung tiba-tiba hancur, Nabi Musa langsung kaget, kemudian jatuh pingsan. Bayangkan saja gunung, benda di muka bumi ini yang paling besar, paling kokoh, paling kuat itu adalah gunung. Karena gunung itu sebagai pasak bumi, ya. Yang namanya pasak, kalau mendirikan tenda pasti harus ada pasaknya. Fungsinya apa? Biar tendanya bisa berdiri. Jadi pasak itu yang paling kuat. Gunung itu adalah makhluk di bumi yang paling kuat. Makhluk yang paling kuat saja ketika dia akan diperlihatkan oleh Allah, langsung seketika dia hancur, meledak.
sehingga Nabi Musa langsung pingsan. Falamma afaqa, maka ketika Nabi Musa bangun sadar dari pingsannya, qala subhanaka, Nabi Musa langsung subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama Jadi ini saking dahsyatnya Allah, sampai tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa melihat wujudnya Allah. Jadi kita tidak perlu penasaran Allah ini kayak apa ya, wujudnya Allah ini bagaimana ya. Dan ini juga pernah dikatakan oleh Bani Israel, la nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan percaya kepada engkau wahai Ibrahim. Siapa? La nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan percaya kepada engkau wahai Nabi Musa sehingga sampai kami melihat Allah jahrotan, dengan jelas, welo-welo. Jadi dia ingin melihat Allah dalam katakan yang namanya Bani Israel, dia wataknya seperti itu, dia mengatakan hal tersebut kepada Nabi Musa bukan karena kecintaannya kepada Allah, tapi karena menantang Nabi Musa. Kalau memang itu perintah Allah, ayo mana Allahnya, tunjukin Allah, ada apa enggak Allah. Jadi Bani Israel menantang Nabi Musa untuk menunjukkan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhahum as-sa'iqatu, maka seketika itu mereka diserang oleh sa'iqah, ilat, petir. Ya, mereka langsung tersambar oleh petir. Jadi itu Bani Israel ketika menantang Nabi Musa untuk memperlihatkan bentuknya dan ternyata ada juga seorang nabi yang juga penasaran dengan kuasanya Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia penasaran kepada Allah. Wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan ketika Ibrahim berkata, rabbi arini, ya Tuhanku, tunjukkan kepada aku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Orang sudah mati kok bisa hidup lagi? Ada kucing mati kok tiba-tiba hidup lagi? Ada burung mati kok tiba-tiba hidup lagi? Apalagi ada manusia sudah mati kok tiba-tiba hidup lagi? Nabi Ibrahim penasaran. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min, Allah mengatakan, loh Ibrahim, kamu itu tidak percaya, kamu nggak beriman sama aku. Qala bala, saya beriman wahai Allah. Ya, saya beriman, saya percaya kepada engkau wahai Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hatiku ini merasa tenang. Jadi Nabi Ibrahim itu penasaran bagaimana bisa Allah menghidupkan yang mati, sehingga dia meminta kepada Allah, caranya gimana sih? Tutorialnya dulu gimana? Minta tutorialnya. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatinya itu tenang, sudah tidak penasaran lagi. Kemudian Allah mengatakan, Allah mengatakan, fa'khudh arba'atan minal tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Khudh arba'atan minal tayri, wahai Ibrahim, ambil 4 burung. 4 burung sudah kamu ambil, kemudian kamu potong-potong, pisahkan kepalanya, sayapnya, kakinya, sama
tubuhnya, ya kan? Jadi yang kepala itu kamu jadikan satu dengan kepala, sayap kamu jadikan satu dengan sayap, tubuh kamu jadikan satu dengan tubuh, kaki kamu jadikan satu dengan kaki. Fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Nah, dari 4 bagian ini tadi kamu letakkan di setiap bukit itu satu bagian. Kepala di bagian sebelah utara, selatan. Kemudian apa tadi? Badan di sebelah timur, sayap di sebelah utara, kaki di sebelah badan. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya melaksanakan perintah Allah. Ya bisa dibayangkan di padang pasir mencari bukit untuk meletakkan itu, capek enggak? Capek mau bantu kira-kira? Ya capek, tapi ya begitu karena Nabi Ibrahim menanyakan tentang kekuasaan Allah. Kemudian diletakkan itu, setelah selesai dia kembali ke tempatnya. Summa da'uhunna, kemudian panggil burung tadi. Sudah diletakkan dan mungkin panggil burung tadi. Ya, nakasanya tiba-tiba burung itu langsung datang, langsung keempatnya itu datang di hadapannya Nabi Ibrahim. Jadi burung yang sudah mati, sudah dipotong-potong juga, sudah dimutilasi, sudah dipisah-pisah, itu bisa jadi satu lagi, bisa hidup lagi. Jadi kalau ada kasus mutilasi, nanti di akhir bagaimana? Dia kembali lagi dengan badannya. Sudah dimutilasi, tangannya dibuang ke selatan, kakinya dibuang ke utara. Ya beberapa tahun yang lalu kan kami kasus mutilasi. Itu nanti bagaimana hari kiamat? Ya akan kembali lagi, badannya kembali utuh lagi. Ini Nabi Ibrahim juga penasaran dengan kekuasaannya Allah, akhirnya ditunjukkan oleh Allah betapa besar kuasanya, ya kan? Jadi berikutnya Allah, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi. Ini hadis Sahih. Tafakkaru, berpikirlah kalian fi khalqillahi, mengenai ciptaannya Allah. Berpikirlah mengenai makhluk-makhluk di muka bumi ini semuanya. Artinya apa? Diberitakan untuk belajar ilmu alam, semuanya yang ada di muka bumi ini, yang di langit juga silakan dipelajari. Semua benda ciptaan Allah itu bisa dipelajari. Yang ada di dalam lautan bisa dipelajari, yang ada di dalam tubuh manusia semuanya bisa dipelajari. Bahkan hewan yang sangat kecil sekali, hewan apa? Yang tidak terlihat. Virus terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Bakteri, virus, bakteri itu bisa dipelajari karena itu adalah makhluk Allah. Jadi semua makhluk Allah itu bisa dipelajari. Berpikirlah kalian. Ini perintah untuk umat Islam. Jadi umat Islam itu jangan hanya beribadah tok, tapi tidak belajar. Beribadah wajib, belajar juga wajib. Silahkan pelajari semuanya. Jadi mempelajari, belajar itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu sudah melaksanakan, maka yang lainnya tidak usah. Sesuai dengan keahliannya. Yang dokter silakan keahliannya dokter, yang guru silakan keahliannya guru, yang petani silakan keahliannya petani. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi. Satu yang jangan dipikirkan yaitu fi dzatillahi, mengenai zatnya Allah. Silakan kamu belajar semuanya, tapi satu, jangan kamu memikirkan zatnya Allah. Kenapa? Karena akal manusia ini tidak bisa sampai ke zatnya Allah. Sehebat apapun, sepintar apapun manusia, dia tidak akan bisa mempelajari yang namanya
zatnya Allah. Zatnya Allah itu apa? Iya, bentuknya Allah itu tidak akan bisa dipelajari. Kita hanya diperintahkan untuk percaya, beriman kepada Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Jadi kayaknya jauhnya, Allah itu wah jauhnya. Gimana bisa sampai ke Allah ini? Jauh sekali. Jadi kalau berpikir tentang zatnya Allah itu memang tidak dibolehkan. Tapi kalau berdoa kepada Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Nabi Muhammad, apabila hambaku bertanya kepada engkau mengenai aku, fa inni qarib, jawablah Allah itu dekat. Jadi kita gak usah berpikir jauh, bentuknya Allah itu seperti apa, kuasanya Allah itu seperti apa. Pak ini Allah itu dekat, selalu dekat dengan kita. Jadi berpikirlah kalau Allah itu selalu dekat dengan kita, Allah itu selalu menolong kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu menjawab, mengijabah, mengabulkan doa hambaku idza da'ani, apabila dia berdoa kepada aku. Jadi percaya Allah itu pasti mengabulkan doa. Meskipun misalnya hari ini kita doa, ya Allah panas sekali, semoga nanti malam hujan, nanti malam langsung hujan. Itu doa yang langsung dikabulkan. Tapi bisa saja, ya Allah panas sekali, semoga nanti hujan. Ternyata nanti malam belum hujan, masih besok-besok. Jadi bentuk pengabulan Allah meskipun tidak langsung di waktu tersebut, tetap percaya Allah pasti mengabulkan doa. Allah selalu mengabulkan doa di waktu yang tepat. Kalau misalnya Allah tidak mengabulkan doa, maka pasti Allah akan mengganti dengan yang lainnya. Jadi kalau kita berpikir tentang zatnya Allah itu tidak akan sampai, akal manusia tidak akan sampai. Bentuknya Allah itu tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak pernah melihat Allah secara langsung. Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat besar ketika mendapatkan risalah untuk melaksanakan sholat. Itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang sangat jauh, tapi hanya dalam satu waktu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram letaknya di mana? Masjidil Haram letaknya di Mekah. Masjidil Aqsa letaknya di Palestina. Masya Allah, semoga saudara-saudara kita di Palestina segera diberikan kemenangan. Ya, yang baru sekarang ini Palestina baru dibombardir oleh Israel itu tadi, ya, kaum umatnya Nabi Musa yang tidak pernah merasa. Jadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu jauh, jadi langit itu lapisannya ada 7. Di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan langit itu ada 7 lapisan. Nabi Muhammad melalui itu, tetapi tetap tidak melihat Allah secara langsung. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menjelaskan satu pun ayat tentang Nabi Muhammad pernah melihat Allah, tidak. Di dalam hadis juga ketika Rasulullah sudah selesai melakukan Isra Mi'raj, itu ada sahabat, wahai Rasulullah, coba gambarkan tentang Isra Mi'raj. Ia digambarkan oleh Rasulullah kan? Nah, malaikat Jibril. Jadi Rasulullah di sana itu hanya melihat malaikat Jibril, tetapi tidak melihat
manusia yang paling mulia pun tidak pernah melihat Allah. Kalau sampai ada manusia berpura-pura mengatakan saya pernah melihat Allah, maka fix was, fix berarti dia berbohong, karena Allah tidak pernah menampakkan wujudnya kepada siapapun, kepada makhluk siapapun. Ini lanjut apa dengarkan dulu? Oh, langsung aja. Nah, kemudian kalau kita rindu sekali kepada Allah, ingin melihat Allah, caranya bagaimana? Besok ketika kita berada di surga, wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah mereka yang masuk ke dalam surga itu nadhirah, berseri-seri. Jadi kalau ada anak yang namanya nadhirah, berarti dia selalu berseri-seri. Nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka bisa melihat wajahnya. Nah, itu pun masih ada perdebatan di kalangan para mufasir. Ada yang mengatakan benar-benar melihat bentuknya Allah, ada yang mengatakan melihat cahayanya Allah. Jadi wallahu a'lam. Jadi yang jelas ketika kita semua sudah masuk surga, amin. Amin, semoga kita semua masuk. Ketika kita semua sudah masuk surga, maka wajahnya akan berseri-seri dan bisa melihat Allah. Wallahu a'lam, apakah itu zatnya Allah secara nyata atau hanya cahayanya. Jadi wala yushbihu syai'un minal kainati, tidak ada segala sesuatu pun bentuk yang menyerupai Allah, tidak bisa digambarkan dengan bentuk apapun. Lanjutnya yang ke-8, Allah itu al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-ahadu yang maha esa, fi uluhiyatihi di dalam ketuhanannya, wa sifatihi dan sifatnya, wa af'alihi dan perbuatannya. Jadi Allah itu yang maha esa, satu-satu di dalam hal uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Sesembahan. Jadi kata Tuhan dalam bahasa Arab itu ada Rabbun, ada Ilahun. Kalau Rabbun itu artinya yang menciptakan segala sesuatu, dan di muka bumi ini, dan yang menjadi penguasa di muka bumi. Kalau Ilahun itu Tuhan, maksudnya Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah itu Ilahun. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa disembah selain Allah. Allah hanya satu-satunya yang disembah. Makanya semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Karena yang namanya syirik itu bukan tidak percaya kepada Allah. Syirik itu dia percaya kepada Allah, dia menyembah Allah, tetapi selain menyembah Allah dia juga menyembah yang lainnya, alias dia menduakan Allah. Ibu-ibu kalau diduakan kira-kira bagaimana? Tapi lebih memilih diduakan atau lebih memilih tidak usah? Ya, jadi Allah juga seperti itu. Allah juga sakit hati kalau diduakan. Makanya kalau ada manusia yang menduakan Allah, beribadah kepada
Allah dan yang lainnya alias berbuat syirik, Allah tidak mau mengampuni dosanya karena keterlaluan, bikin sakit hati. Ya. Al-ahadu fi uluhiyatihi, satu-satunya yang wajib untuk disembah. Ada seorang sahabat yang dia diangkat untuk menjadi imam. Ketika mengimami, satu ayat, satu surat yang selalu dibaca yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allah yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat gandrung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Allahu akbar. Cepat, apa lama kalau baca surat ini? Cepat. Jadi sholat, surat favoritnya itu kulhu. Sama kayak kita ya. Sholat zuhur, Allahu akbar. Ya, sendirian dan berjamaah. Ini kan pun kalau cepat, sama seperti kita. Ya, berarti ini kita seperti sahabat. Karena ada sahabatnya seperti ini, melaksanakan qul huwallahu ahad. Terus, karena selalu baca qul huwallahu ahad ini, sahabat yang lain sampai heran. Wahai saudaraku, kenapa kamu selalu baca qul huwallahu ahad? Apakah kamu tidak hafal surat yang lain? Dia bilang, aku suka. Sudah gitu toh, aku suka. Nah, kemudian sahabat ini mengadukan kepada Rasulullah. Dia ngadu, wahai Rasulullah, ini loh si A. Karena di dalam hadis itu tidak disebutkan sahabatnya namanya siapa. Jadi sahabat ini diangkat di medan pertempuran sebagai pemimpin, dan dia diangkat juga sebagai imam. Jadi tidak disebutkan namanya siapa. Rasulullah mengatakan, sahabat tadi mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini loh beliau setiap sholat itu selalu bacanya kulhu kulhu. Kok bisa ya Rasulullah? Padahal engkau sholat itu sampai kaki engkau bengkak, engkau sholat itu sampai lama sekali baca Al-Quran. Nah, ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat tadi, Rasulullah mengatakan, bertanya kepada sahabat itu, hai fulan, apa benar engkau sholat selalu menggunakan surah Al-Ikhlas? Iya wahai Rasulullah. Apa alasan engkau melakukan itu? Karena saya cinta kepada Allah. Jadi saking cintanya dia kepada Allah, dia selalu ingin mendengarkan qul huwallahu ahad, selalu ingin mengesahkan Allah dengan surat qul huwallahu ahad. Jadi kata Rasulullah, oh kalau begitu ya nggak apa-apa, silakan. Jadi sama seperti kita sholat pakai surat kulhu karena pendek, keburu masakannya gosong, karena apa lagi keburu ngantuk, karena apa lagi keburu anaknya nangis, keburu arisan, setelah arisan sudah keluar waktunya mau arisan, ya kurang lebih sama lah 11-12. Biasanya karena cinta Allah, ya kita karena cinta waktu. Ya kita perbaiki niat kita berbagi niat kita. Oh, saya itu cinta sekali kepada Allah. Jadi uluhiyah, menyembah kepada Allah itu menyembah dengan cinta, bukan hanya menyembah asal beribadah, tapi harus dengan cinta. Nah, Rasulullah mengatakan dia tidak apa-apa, silakan kamu baca kulhu. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa surat qul huwallahu ahad ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi ada tipsnya, kalau kita mau 3 menit selesai membaca Al-Quran atau 1 menit ya,
Jadi ini memang benar, hadisnya benar sahih. Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau kita membaca surah Qul huwallahu ahad dengan landasan cinta kepada Allah, akan mendapatkan rahmat itu tadi. Tapi bukan berarti jadi nggak usah baca Quran lah, baca Qul aja 3 kali. Setiap hari aku bisa khatam sampai 50 Al-Quran. Jadi baca Qul huwallahu ahad 3 kali paginya, terus nanti lagi khatam 50 Al-Quran 1 kali. Ya bukan seperti itu juga, ya. Jadi baca Al-Quran itu yang tetap harus dari awal juz sampai akhir juz harus selesai semua. Jadi Qul huwallahu ahad, ayat yang diturunkan Allah menunjukkan bahwa hamba itu harus beribadah dengan cinta, didasari dengan kecintaan, bukan didasari dengan keterpaksaan. Karena mayoritas kita beribadah itu karena keterpaksaan, bukan karena cinta. Ya baik, betul apa salah? Ya insya Allah ada betulnya, ada salahnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan ibadah karena keterpaksaan, itu beda rasanya dengan kalau kita melaksanakan ibadah karena cinta. Kita kalau masak dengan keterpaksaan, dengan masak dengan cinta, hasilnya beda atau sama? Beda. Kalau terpaksa, besok rasanya bulat-bulat, anyep semua atau asin semua. Tapi kalau dengan cinta, masaknya masya Allah, mulai dari menyiapkan barang-barangnya itu, bahan-bahannya sudah benar-benar tersenyum-senyum sambil nyanyi-nyanyi, akhirnya masaknya selesai, mateng, enak, alhamdulillah. Masakan enak ya, kan juga senang. Maka rasa cinta kita itu tersalurkan kepada orang lain. Jadi seperti itu, kita melakukan perbuatan dengan cinta itu akan beda hasilnya ketika melakukan perbuatan dengan terpaksa. Al-ahadu fi uluhiyati wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya Allah itu ada banyak. Asmaul Husna itu ada 99. Jadi sifat-sifatnya Allah dan Asmaul Husna ini, Asmaul Husna itu mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Itu semuanya dimiliki oleh Allah dan tidak akan bisa dimiliki oleh makhluk. Kalau misalnya ada makhluknya yang katakanlah dia sangat penyayang sekali, pasti di situ akan ada kelemahannya. Tapi ada sifat yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk, yaitu Al-Hayyu, Maha Hidup, kemudian Al-Qadim, Maha Kekal. Tidak ada yang bisa menyamai. Jadi huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha mengadakan, yang maha membentuk suatu bentuk. Lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang baik. Asmaul husna. Dan sifat-sifat Allah ini tidak bisa dimiliki oleh makhluk. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian semua makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit, itu semua bertasbih menyembah Allah. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha kuasa lagi maha mengampuni. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha aziz, kuasa, maha bijaksana. Wa huwal afuwul ghafur. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Jadi semua sifat Allah itu wajib kita teladani, ya.
wajib kita yakini bahwa Allah itu memang benar-benar memiliki sifat tersebut. Wa af'alihi, dan Allah itu al-ahadu Maha Esa dalam segala perbuatannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan sesuatu tanpa awalan. Jadi Allah menciptakan bumi, menciptakan seluruh alam raya ini tidak ada bahan-bahannya. Kalau kita misalnya ada pabrik boneka, boneka bisa ngomong, dibuat semirip mungkin dengan manusia. Oh ya, kalau sekarang ada teknologi AI, dibuat semirip mungkin dengan manusia, boneka tingginya sama dengan manusia, kulitnya dibuat mirip dengan manusia, dia juga bisa berbicara, bisa berinteraksi. Ini masih kalah dengan Allah. Allah itu al-Khaliq. Kalau manusia itu hanya ja'ala, menjadikan. Yang namanya menjadikan, ya tadi boneka tadi, robot tadi yang mirip manusia, itu dia diciptakan ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya dari mana? Iya, dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk hidup ada, makhluk non hidup. Non hidup, ya makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Jadi semuanya itu diciptakan oleh Allah, kemudian dia diambil bahan-bahannya, kemudian manusia membuat robot itu tadi. Jadi tidak bisa kalau dikatakan manusia itu bisa membuat manusia di luar, atau manusia itu membuat poni. Kalau poni dia tetap bahannya dari mana? Dari Allah juga. Jadi Al-Khaliq, yang namanya Al-Khaliq itu menciptakan tanpa adanya awalan, tanpa adanya sesuatu. Langsung kun fayakun. Kun, jadilah aku fayakun, maka sudah langsung jadi. Jadi itu tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi perbuatannya Al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi, Maha Esa dalam hal uluhiyah, sesembahan, sifatihi, sifat-sifatnya, dan af'alihi, segala perbuatannya. Jangan sekali-kali manusia merasa sombong, merasa aku bisa menciptakan ini, aku bisa menandingi Allah. Sama seperti orang kafir Quraisy dulu, ketika ada Al-Quran, Allah memberikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kafir Quraisy mengatakan, syair seperti itu aku juga bisa membuat. Jadi pernah ada orang kafir yang membuat al-fil, wal-fil, wa ma adraka al-fil. Apa itu? Gajah. Apa itu gajah? Wa ma adraka al-fil. Kamu tahu itu gajah apa? Jadi kayak pelajaran anak Jadi niatnya ingin menandingi Al-Quran, tetapi tidak akan bisa. Kamu berkumpul semua penyakit, silakan berkumpul, tapi sedikit pun kamu tidak akan bisa menandingi yang namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan keren sekali. Keren apa enggak? Keren sekali. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Meskipun bunyinya seperti itu, tapi maknanya sangat dahsyat sekali. Beda dengan kata tadi, al-fil, mal-fil. Jadi bedanya manusia dengan Allah. Makhluk itu tidak akan sama dengan Khaliq. Yang diciptakan itu tidak akan pernah sama dengan yang menciptakan. Yang diciptakan itu tidak akan pernah bisa menandingi yang menciptakan. Ya, sudah ya. Sampai jam 3. Ya, alhamdulillah. Itu tadi lanjutan yang kemarin tentang keimanan kepada Allah, yaitu la yushbihu syai'un minal kainat, dan al-ahdu fi uluhiyyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Semoga yang kita pelajari hari ini semuanya bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, bisa kita sebarkan kepada yang lainnya juga, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan adanya ilmu ini kita semua akan mendapatkan
cukup demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ya, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.